Virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Bisa dinilai lambat dalam mengetes Kasus positif yang 13.227 kasus TV. Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis COVID-19. Mendengar sangat lelah. Kita akan operasi seksual seksualnya pada pasien hamil dengan PDP. Semua bersatu, melawan, menciptakan harapan. Ini adalah kamar operasi Sito. Bahwa ini bukan akhir dunia. Pengecekan PCR alhamdulillah 2 kalinya negatif. Perjuangan akan terus dilakukan hingga kehidupan dapat kembali berjalan. Menjelang akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus misterius dari Wuhan, Cina. Dalam hitungan minggu, virus ini mulai menyebar ke seluruh negara. Awalnya, Indonesia belum melaporkan kasus, namun kewaspadaan mulai meningkat. Hingga suatu hari, pemerintah mengumumkan 2 kasus pertama di Depok. Sejak saat itu, seluruh wilayah, termasuk Desa Sukaduka, bersiap menghadapi COVID-19. Halo pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Sukaduka, di mana semua pemerintah telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Bisa terlihat suasana pasar terlihat ramai, namun ada beberapa pedagang yang sudah menggunakan masker. Kita dengarkan pendapat dari warga. Saya sudah mengimbau kepada semua pedagang yang di pasar untuk memakai masker, tapi ya walaupun namanya juga manusia ya, mereka tidak taat aturan dan juga kadang juga ada yang disiplin atau yang tidak begitu. Begitulah laporan pada hari ini, kembali ke tempat. Ini kan virus ini dari Cina, katanya virus ini mudah menular. Jangan ke Indonesia, harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para warga, Pak Ibu yang telah menyempatkan hadir di balai desa ini. Sehubungan dengan maraknya berita virus COVID yang terjadi di negeri kita, angka baiknya kita melakukan mitigasi sebelum penyakit itu menyebar ke desa kita. Kita tidak bisa menganggap remeh dengan keadaan ini. Kita harus menyiapkan penyuluhan agar virus tidak menyebar ke desa kita. Baik Pak Kades, apa saja sih yang akan dilakukan untuk mitigasi atau prabencana di desa ini? Oke, baik, kita akan melakukan pendataan kepada pendatang, kemudian penyuluhan, serta menyiapkan balai desa sebagai tempat ruang isolasi. Kami juga dari tingkat RT sudah memantau para perantau yang sudah pulang. Baik, untuk balai desa sudah saya kondisikan dan bersihkan dan juga disterilkan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya bersama tim akan melakukan penyuluhan door to door mengenai gejala dan pencegahan virus COVID yang sedang memarak ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami dari relawan desa akan segera melakukan penyemprotan disinfektan di puskesmas, kemudian jalan-jalan desa dan rumah-rumah warga. Dan kami juga telah menyiapkan masker untuk dibagikan kepada warga. Izin bertanya Pak, apakah anak-anak masih bisa bermain di luar? Baik Bapak Ibu, untuk sementara waktu jangan terlebih dahulu karena virus ini sangat menyebar ke anak-anak, terutama kami dan Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemantauan. Sekarang kita menuju puskesmas untuk melihat bagaimana kesiapan tenaga kesehatan di sana. Saya berada di puskesmas Sukaduka. Persiapan terus dilakukan meski fasilitas terbatas. kami menyiapkan ruang isolasi dan juga menyediakan APD seadanya. Yang penting kami siap.
Kami juga Karang Taruna menyiapkan 10 titik air dan sabun untuk cuci tangan, dan kami akan mengontrolnya setiap hari. Kalau kegiatan harian dibatasi, bagaimana nasib kami sebagai pekerja harian, Pak? Oh, oke, baik. Kami dari pihak desa menyediakan atau menyiapkan dana bantuan darurat dan sembako untuk para warga. Baiklah, sekian berita hari ini, kembali ke studio. Baik Bapak, ada yang bisa kami bantu? Keluarga saya sudah timbul gejala COVID. Tolong diperiksa ya. Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan pemeriksaan terlebih dahulu. Suhu Bapak tinggi 40 derajat. Begitu saya akan konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Dok, kita kedatangan pasien dengan atas nama Fikri dengan umur 19 tahun dengan keluhan sesak, demam tinggi 40 derajat. Baik, saya lihat dulu ya. Sepertinya ini mengarah ke gejala COVID. Kalau begitu, silakan siapkan ruangan isolasi dan selanjutnya bawa pasien tersebut ke ruang isolasi. Permisi, Bapak. Setelah tadi diperiksa, ternyata Bapak Fikri ini mengalami gejala COVID. Untuk itu, Bapak yang tenang ya, jangan panik. Bapak untuk dirawat di rumah sakit ini terlebih dahulu. Kami udah siapkan ruangan isolasi. Nanti ada petugas khusus yang mengantar Bapak. Saya pamit dulu ya, Pak. Baik Bapak, saya bantu untuk pindah ke ruang isolasi Pak. Insya Allah kami akan bantu semaksimal mungkin. Tolong jangan biarkan keluarga saya tertular. Baik Bapak, kami akan melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Bapak sekarang keluhannya apa aja? Dada saya sakit dan juga sesak dan napas berat. Napasnya berat. Biar saya cek dulu ya. Ya. Keluarga pasien Alek? Iya, Sus. Dengan keluarga Pak Alex? Iya, betul, Dok. Baik, Bu. Pak Alex hari ini keadaannya napasnya masih terasa berat dan masih terasa sesak. Untuk sementara waktu, kemungkinan Pak Alex tidak bisa dipulangkan dan harus tetap berada di ruang isolasi. Jadi bagaimana, Dok? Untuk sementara ini, kami sudah melakukan tindakan sesuai dengan standar,
Yang diharapkan hanya Ibu tetap tenang dan sabar serta berdoa untuk kesembuhan Pak Alek. Ya baik dok, terima kasih. Ya sama-sama. Permisi Ibu. Kami dari tim relawan ditugaskan untuk menyebar ke tiap warga untuk ngasih edukasi tentang sekarang kan lagi memaraknya COVID atau virus corona. Nah, Bu, untuk menjaga penularan COVID lebih baik masker, kemudian jaga jarak ya Bu. Nah, Ibu, di sini saya akan membagikan. Ibu, saya baru tadi pagi dengar ada pasien susuk di puskesmas. Tapi sekarang pasar udah mulai sepi aja. Kalau kayak gitu kan saya suka bingung. Kalau nggak dapet uang saya makan apa besok? Virus menular melalui droplet, bukan dari udara. Nah, masker dan cuci tangan sangatlah efektif untuk mencegah terjadinya penyebaran virus dan bersihin batuknya. Nah, dan untuk anak-anak sekarang semuanya itu didaringkan Ibu atau disebutnya itu kelas online. Nah, terus diusahakan ya Bu kalau keluar rumah atau mau beraktivitas menggunakan masker. Dan untuk cara batuk atau bersin itu jangan sembarangan ditutup ya Bu. Melaporkan situasi dan kondisi di Pasar Sukaduka, di mana pasar-pasar atau jongko-jongko sudah mulai pada kosong. Para pembeli sudah sepi dan pasar sudah tidak seramai sebelum terjadinya wabah. Mari kita wawancara beberapa pedagang di pasar ini. Bagaimana keadaan pasar setelah terjadinya wabah bencana di daerah ini? Sepi Bu, sekarang udah sepi banget pasarnya. Oh, kalau ada tindakan tidak dari pemerintah untuk mencegah dari terjadinya wabah? Tadi ada ya? Ya sudah ada tadi. Tadi juga disuruh pakai masker. Terus diajarkan untuk ketika batuk cuci tangan, jaga jarak. Dan katanya sekarang nanti kalau anak-anak ada kelas online gitu untuk mencegah. Sekian laporan hari ini. Terima kasih. Baik, saya selaku Ketua RW sudah melakukan renovasi terhadap fasilitas umum yang dipakai selama tanggap darurat. Kami juga selaku Karang Taruna di desa ini membuka pelatihan digital bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan baru bagi masyarakat. Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kami dari Puskesmas telah berkolaborasi dengan dokter akan mengadakan penyuluhan kesehatan untuk menambah wawasan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya terkait pencegahan dalam menangani virus yang beredar sekarang. Baik para warga-warga semuanya dan tokoh masyarakat yang ada di balai desa ini, kita telah melewati masa-masa yang sulit. Dengan gotong royong, desa ini bisa bangkit kembali. Saya berterima kasih kepada semuanya. Tanpa kalian, saya tidak tahu apakah saya bisa berdiri di sini atau tidak. Ilmu kesehatan, edukasi, dan juga kerjasama itu menjadi salah satu kunci bagi kita agar kita bisa menghadapi segala bencana yang dihadapi oleh kita. Desa Sukaduka ini kini menjadi zona hijau. Momen ini menjadi harapan baru bagi masyarakat semuanya. Desa Sukaduka, bangkit sama.